Selamat malam Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita masuk di dalam PA pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang pemurah. Dan berdasarkan dengan kemurahan-Mu itu Tuhan, saat ini kami memberanikan datang di hadapan-Mu untuk meminta permohonan yang besar. Tuhan, di dalam waktu yang singkat ke depan kiranya Engkau tidak berikan kepada kami satu buah khotbah yang bagus atau khotbah yang jelek. Khotbah yang bagus Tuhan akan menyenangkan telinga kami, dan khotbah yang jelek akan mengesalkan kami. Khotbah yang bagus akan menambah dosa kami karena kami jadi mengidolakan orang. Khotbah yang jelek juga akan menambah dosa kami karena kami jadi benci dengan hamba Tuhan. Kami berdoa memohonkan di hadapan-Mu Tuhan, karuniakanlah kepada kami firman-Mu, kehadiran-Mu, Injil-Mu, yang mungkin akan menghancurkan kami, namun juga menghidupkan kami dengan cara-Mu yang penuh kasih itu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dalam waktu yang singkat ini, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sama-sama melihat saudara, bahwa Injil yang diwartakan di dalam kitab-kitab perjanjian baru kita, khususnya yang kita sorot dari Injil Lukas, adalah satu buah Injil yang bersifat revolusioner. Injil yang disajikan di dalam Alkitab kita bukan sekedar satu buah rasa aman di dalam hati, satu buah rasa nyaman betapa Tuhan mencintai saya. Itu termasuk saudara, tetapi saudara, Injil yang disajikan di dalam kitab suci kita punya nuansa revolusi yang sangat besar. Yang pertama, saudara, kita bisa mendapati ya bahwa Injil itu disajikan di dalam satu buah konteks pertempuran kuasa yang sangat besar di dalam kekaisaran Romawi. Kehadiran Yesus Kristus itu ditempatkan di dalam satu buah konteks kuasa yang terang-terangan, saudara. Yesus Kristus itu lahir di dalam kota Bethlehem karena ada konteks sensus. Dan konteks sensus itulah satu buah konteks yang sensitif sekali bagi orang-orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Romawi. Sensus membuat diri mereka itu tercatat baik-baik. Tercatat baik-baik membuat mereka itu harus membayar pajak baik-baik. Dan membayar cukai, membayar pajak baik-baik itu artinya tidak sama dengan sekedar urusan ekonomi jadi berat. Tetapi membayar pajak baik-baik itu membuat orang-orang Yahudi itu harus mengakui bahwa kami orang Yahudi saat ini bukan cuma tunduk kepada Yahweh. Kami orang Yahudi saat ini ternyata harus tunduk kepada kaisar kafir, yaitu Kaisar Agustus. Maka saudara, kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai soter, sang anak Daud yang akan membebaskan mereka dari perbudakan, itu langsung punya head to head clash dengan pemerintahan Romawi, saudara. Di satu sisi, pertama-tama orang-orang Yahudi mendengarkan kabar itu mereka akan senang. Tetapi saudara, ternyata di dalam kitab Injil kita mendapati saudara bahwa revolusi Yesus itu dilanjutkan lebih jauh lagi saudara. Karena apa? Karena Yesus itu menubruk bukan cuman sistem kekuasaan Romawi yang jahat, tetapi juga sistem kekuasaan agama Yahudi yang ternyata tidak kalah jahat. Nah saudara, di dalam kitab Yesaya pasal pertama saudara, Nabi Yesaya sudah pernah menduatkan sudah betapa jahatnya sistem agamanya orang-orang Yahudi. Tuhan mengatakan bahwa aku itu sudah enek, aku itu muak dengan perayaan sabatmu. Karena apa? Karena sembari menjalankan sabat, kamu mengerjakan kejahatan. Kok bisa ya? Bagaimana caranya orang itu sambil merayakan sabat, sambil mereka itu melakukan kejahatan? Kok bisa sabat itu dipadati dengan kejahatan? Oh bisa saja saudara. Kenapa? Karena ketika mereka itu merayakan sabat, membuat mereka itu posisinya kaya. Jadi ada di atas di dalam struktur agama. Dan ketika mereka ada di atas, mereka menindas yang di bawah, saudara. Maka kita mendapati Injil Yesus Kristus itu revolusi di dalam tahap yang kedua. Tahap pertama, Romawi. Tahap kedua, orang-orang Yahudi. Nah yang mengagetkan bagi kita, saudara, ternyata Injil Yesus Kristus juga revolusioner, juga menubruk, juga mengganggu orang-orang Kristen sendiri, para pengikut Yesus sendiri, saudara. Ketika orang-orang itu banyak mengikuti Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku dan dia itu tidak siap untuk sangkal dirinya, untuk pikul salibnya, maka dia tidak layak untuk mengikuti aku. Orang-orang Kristen dipanggil untuk meninggalkan dosanya dan juga dosa-dosa yang kelihatan jauh lebih subtle. Jadi kita kalau mendengarkan berita bahwa orang Kristen harus meninggalkan dosa, harus meninggalkan perzinahan, harus meninggalkan itu ya hawa nafsu yang penuh dengan kejahatan. Itu orang-orang Yahudi juga mengkhotbahkan itu, saudara. Itu biasa, saudara. Tetapi saudara, Tuhan Yesus itu demand ya. Tuhan Yesus itu memanggil bahwa yang mau mengikuti Yesus Kristus harus meninggalkan dosa-dosa yang terlihat jauh lebih empuk, saudara. Dosa-dosa yang terlihat jauh itu lebih subtle, lebih
halus, lebih lembut, lebih tidak kelihatan, saudara. Yaitu hal-hal yang secara intrinsik kelihatan baik, saudara. Maka di dalam Injil Lukas dipelihara kalimat yang keras itu, saudara. Siapa yang tidak membenci ayahnya atau ibunya, pasti, saudara. Pasti. Kekristenan itu tidak mengajarkan kita untuk membenci siapapun saja. Pasti. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk membenci orang tua, saudara, dan sebagainya. Pasti, saudara. Di dalam kitab suci kita mendapati cerita bahwa Yesus itu mengasihi musuhnya. Bagaimana bisa membenci orang tua, saudara. Itu konyol, saudara. Tetapi kata itu dipelihara untuk menunjukkan kontras, saudara. Bahwa seringkali cinta kita kepada hal-hal yang pada dasarnya itu baik. Yaitu siapa? Keluarga, anak, pekerjaan, bahkan pelayanan, saudara. Cinta kita kepada hal-hal itu kadang-kadang dan bahkan seringkali mungkin, saudara, bisa menghalangi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, saudara. Maka di dalam bagian ini kita mendapati, saudara, sekali lagi, saudara, ada 3 tahap revolusi dari Injil Yesus Kristus. Yang pertama, kekuasaan Romawi. Yang kedua, kekuasaan agama Yahudi. Yang ketiga, rasa aman dari orang-orang Kristen sendiri seperti saudara dan saya. Nah, hari ini, saudara, kita akan melanjutkan di dalam bagian selanjutnya, saudara, yang merupakan satu buah cerita yang sangat dikenal di antara kita semua orang-orang Kristen. Tetapi, saudara, kita juga mendapati, saudara, cerita ini mungkin sangat kita kenal, tapi sebetulnya tidak betul-betul kita kenal. Kita coba bacakan, saudara, ya, dari Lukas pasal yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Cerita tentang anak yang hilang. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam bahasa Indonesia versi LAI. Sebelumnya saya bacakan dulu pengantarnya, saudara, ya. Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sampai dengan ayat yang ketiga. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada perumpamaan tentang domba hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Setelah itu saya bacakan ayat 11. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba itu dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Saudara sekalian,
kita melihat cerita yang kita baca saudara ya. Pertama-tama di dalam judul yang dikasih oleh LAI, kita mendapati judulnya adalah tentang anak yang hilang. Dan memang betul saudara ya, kita mendapati salah satu karakter yang sangat di-develop ya, sangat dikembangkan di dalam cerita ini adalah cerita tentang anak yang hilang itu. Anak yang bungsu itu, anak yang hilang. Tapi yang kedua, kita juga mendapati sebetulnya cerita ini terutama adalah cerita tentang si bapak, sang bapak saudara. Kenapa? Karena memang pembukanya adalah cerita tentang bapak kok. Nah dikatakan seperti ini saudara ya, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, kata yang bungsu itu kepada ayahnya, gitu kan ya. Jadi ini adalah cerita tentang siapa? Cerita tentang bapak. Pembukaan ceritanya adalah cerita tentang bapak. Ada seorang laki-laki yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, seorang yang punya 2 anak laki-laki. Tetapi saudara, kita juga mendapati saudara bahwa cerita ini juga mencakup tentang 1 orang anak yang cemburu. Nah kalau kita lihat saudara, dari ayat 11 sampai dengan ayat 32, ayat 25 sampai ayat 32, tidak sedikit loh saudara ya. Ayat 25 sampai 32 itu adalah cerita yang dikembangkan berbicara tentang anak sulung yang cemburu itu. Saudara, ada penafsir. Kita tidak harus mengikuti seluruh pandangannya penafsir ini. Tetapi pandangannya dia itu membuat kita agak lebih mudah di dalam memisahkan membagi perumpamaan ini saudara. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya cerita ini bukanlah satu buah cerita. Cerita ini berasal dari 2 buah tradisi yang berbeda saudara. Jadi ayat 11 sampai dengan ayat 24 itu adalah cerita yang original. Cerita originalnya Injil Lukas ini adalah ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Jadi sampai bapak itu menerima anak itu kembali, ya sudah selesai saudara. Lalu ayat 25 sampai ayat 32 ini adalah cerita tambahan. Entah itu adalah karangannya Lukas sendiri, entah itu Lukas mengambil dari tradisi yang lain, lalu terus digabungkan oleh redaktor masuk di dalam bagian yang kita baca. Jadi menurut penafsir itu, yang kita tidak harus setuju sekali lagi ya dengan tafsirannya ya. Tapi menurut penafsir itu ini adalah 2 cerita berbeda yang digabungkan jadi satu. Saudara, kalau kita tidak setuju dengan tafsirannya, kenapa kok kita mesti katakan ini saudara? Jawabannya adalah tafsiran itu membuat kita lebih mudah saudara untuk bisa membagi bagian ini supaya kita bisa tahu lebih bagian mana yang mesti kita fokuskan saudara. Jadi kita akan fokus saudara. Ayat 11 sampai dengan ayat 24 itu banyak berbicara tentang bapa dan tentang anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Lalu ayat 25 sampai ayat 32 ini berbicara tentang kecemburuan dari anak sulung itu. Nah kita akan melihat saudara ya, bagaimana hal ini mestinya kita baca saudara. Saya percaya saudara, sebagian besar di antara kita, orang-orang Injili ya, orang-orang Kristen, itu sering dan mendekati cerita ini sebagai satu buah cerita Injil yang sangat powerful. Dan memang ceritanya adalah cerita tentang Allah yang mengasihi orang berdosa. Dan kita cepat untuk menempatkan diri kita secara rendah hati, atau bukan secara rendah hati sebetulnya, secara tahu diri, ya saya adalah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa yang tidak berpengharapan, saya dicintai oleh Tuhan Allah. Ini adalah satu buah berita Injil yang sangat powerful, berita Injil yang berkuasa. Bagi kita yang tidak layak dicintai, bagi kita yang layak dibuang, kita punya Allah yang mengasihi kita, menerima kita meskipun kita adalah orang berdosa yang sangat mengerikan saudara. Tetapi Bapa itu mengasihi kita kembali. Ini menjadi satu buah berita Injil yang masuk di dalam hati kita. Tidak heran, sekali lagi saudara ya, saya percaya bahwa cerita tentang anak yang hilang, tentang Bapa yang mengasihi, ini merupakan satu buah cerita yang bisa dikatakan mulai dari anak-anak sekolah minggu sudah sangat melekat di hati. Nah, berapa banyak di antara kita sudah yang pernah pergi KKR regional lalu pakai cerita ini sudah. Dan cerita ini nanti pada ujungnya akan dipakai untuk memanggil orang. Ada Bapa yang mengasihi kalian, orang-orang berdosa. Maka mari kita bertobat. Dan banyak anak-anak yang maju, banyak orang-orang yang maju. Dan memang betul kok sudah. Memang ceritanya adalah Bapa yang mengasihi orang-orang berdosa. Bapa yang bersuka cita ketika menerima orang berdosa kembali kepadanya. Tapi saudara, kita nggak boleh berhenti sampai di sana saudara. Kita akan mendapati saudara ya, bahwa kisah anak yang hilang ini saudara, ketika masuk di dalam konstruksinya Injil Lukas, kita akan mendapati cerita ini tidak sesmooth ya. Tidak segampang itu untuk masuk ke dalam hati kita. Karena cerita ini akan sebetulnya di dalam tahapan tertentu bisa sangat mengganggu kita saudara. Bagaimana saudara caranya? Kita akan melihat saudara ya, Pertama-tama, gambaran di dalam Injil Lukas, alasan triplet perumpamaan itu muncul.
alasan 3 perumpamaan itu muncul. Ada 3 perumpamaan sebetulnya yang kurang lebih itu paralel ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Pertama-tama kita bisa mendapati banyak pengkhotbah yang mengatakan saudara ya, yang hilang 1 dari 100 itu pun dicari. Setelah itu yang hilang 1 dari 10 itu pun juga dicari. Apalagi kalau 1 dari 2 saudara. Wah, kita bisa bayangkan betapa sukacitanya ketika dia itu kembali saudara. Tapi setidaknya kita mendapati saudara, memang ada 3 perumpamaan yang paralel. Domba yang hilang, dirham yang hilang, lalu anak yang hilang. Nah, pertanyaannya di dalam Injil Lukas itu semua ditaruh di dalam setting apa? Settingnya adalah, alasannya adalah ada pemungut cukai, orang berdosa yang sering biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu tidak cukup sampai di sana, ada orang-orang yang merasa teroffense ya. Kok bisa sih Yesus? Katanya nabi. Yesus katanya adalah orang suci. Katanya adalah orang nabi. Nabi itu bukan sakti saudara ya. Nabi itu adalah orang yang punya kacamata kesucian yang baik saudara. Sehingga dia itu bisa discern. Bisa membedakan kesucian dengan ketidaksucian. Saudara kalau kita bandingkan dengan bagian lain dari Injil Lukas saudara ya. Suatu kali saudara, ketika Yesus itu di dalam versinya Injil Lukas ya, diurapi kakinya oleh seorang perempuan yang terkenal berdosa. Ya. Seorang yang terkenal berdosa. Lalu orang-orang Farisi di sana mengatakan seperti ini saudara. Kalau dia nabi, dia akan tahu perempuan seperti apa ini. Saudara jangan salah saudara ya. Jadi kenabian itu tidak harus punya kuasa supranatural. Zaman sekarang kalau ada orang dikatakan punya kuasa kenabian, bernubuat, itu kacau sekali saudara. Bernubuat itu sangat sering diidentikan dengan ngeramal. Padahal bernubuat itu tidak ngeramal, saudara. Nabi, orang dengan kacamata kenabian, orang bernubuat, itu adalah orang yang share isi hatinya Tuhan, saudara. Maksudnya Tuhan share isi hatinya Tuhan kepada dia, saudara. Sehingga perasaannya Tuhan, kacamatanya Tuhan, itu ada di dalam dirinya dia. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, pasti akan punya sense tentang kesucian yang besar, saudara. Nah, kalau Yesus ini adalah nabi, kalau Yesus ini adalah orang yang diurapi oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, pasti dia itu punya sense kesucian yang besar. Tapi saudara, Yesus itu biasanya didatangi oleh pemungut cukai, biasanya didatangi juga oleh perempuan-perempuan berdosa, oleh orang-orang berdosa, dan mereka itu mendengarkan Yesus, saudara. Maka orang-orang yang ada di dalam tradisi agama yang umum, yang standar, orang-orang Farisi, lalu ahli Taurat berasa, loh ini nabi kok kayak begini? Nabi kok sense kesuciannya itu tumpul, seperti kayak nggak ada mencium aroma dosa dan sebagainya. Saya rasa kayak bergaul dengan gampang sekali dengan orang-orang berdosa. Nah, maka setelah itu saudara, setelah kita mendapati orang-orang terganggu, barulah perumpamaan ini muncul. Jadi sekali lagi saudara ya, perumpamaan ini muncul. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu muncul ketika ada orang-orang itu yang terganggu, saudara. Lalu kalau kita melihat, saudara, kisah yang bagian sebelumnya, kemarin kita sudah bahas, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu menghadirkan satu buah berita pembebasan, saudara. Berita pembebasan, yaitu apa? Kamu yang menjalankan sabat dengan palsu, maka Tuhan Yesus memberikan sabat yang benar. Membebaskan orang-orang yang menderita, saudara. Sudah gitu ketika banyak orang mengikuti dia, Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu yang mengikuti aku, tidak bisa mengikuti aku secara sembarangan. Gitu ya. Lalu Tuhan Yesus demands ya, meminta kepengikutan yang total, saudara. Dan setelah itu pengikutan yang total itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan pasal 15, yaitu Tuhan Yesus yang menunjukkan cinta kasih yang besar. Dan itu ofensif. Sudah mungkin kita bingung ya, bagaimana kasih kok bisa ofensif? Cinta bisa ofensif itu gimana ceritanya, saudara? Saudara, kita saat ini mungkin tidak terlalu mudah untuk mengerti, saudara ya. Karena orang-orang Kristen seperti kita ini, saudara, kita itu sudah menjadikan kasih ya, love, cinta, sebagai kosakata yang sangat-sangat lazim. Saya percaya saudara orang Kristen pergi ke gereja, hampir nggak pernah loh, saudara mendengarkan satu kali khotbah, di mana dalam seluruh khotbah itu 45 menit, 50 menit, 1 jam, nggak ada satu kali kata kasih, hampir nggak pernah, saudara. Jadi kata kasih itu adalah kosakata yang super lazim di antara orang Kristen, sangat lazim di antara orang-orang yang bergereja, saudara. Jadi kita sudah sangat sering itu di gereja, baca Alkitab, percakapan-percakapan Kristen, setiap kali ngobrol dengan hamba Tuhan, didoakan atau mendoakan, selalu saja ada kata-kata kasih, saudara. Jadi saudara, kosakata, stok, persediaan, supply kata kasih di antara lingkungan orang-orang Kristen itu sudah banjirnya luar biasa. Sudah begitu saudara, begitu kita keluar dari gereja, keluar
di luar gereja, saudara, kita mendapati dunia kita juga adalah dunia yang super overdosis kata kasih. Saudara beli novel, baca buku, pergi gedung bioskop, nonton, apapun saudara, hampir senantiasa ada bumbu kasihnya. Senantiasa ada bumbu cinta-cintaannya. Saudara nonton film action, ada adegan cintanya. Saudara nonton film komedi, ada adegan cintanya. Horor pun bisa ada adegan cintanya, saudara. Nah itu apa, saudara, sekarang itu yang nggak ada adegan cintanya? Apalagi kalau drama, saudara, yang sudah full, sudah cinta-cintaan semua. Saudara nonton itu yang namanya drama-drama dari manapun saja. Itu yang namanya cinta, itu overdosis sekali, saudara. Nah, saudara, hal ini, saudara, ya, kalau kita deketi pakai prinsip ekonomi yang sederhana, saudara, ya, supply yang banyak, supply yang sangat banyak. Kosakata, vocabulary cinta, kasih yang banyak sekali, saudara. Secara tidak sadar, saudara, itu akan bikin harganya turun. Waktu di dalam kitab suci, ya, kita bilang Tuhan mengasihi kita. Itu artinya jadi biasa aja, saudara. Di dalam hati kita jadi biasa, saudara. Menghibur, ya enggak terlalu. Menohok, juga enggak terlalu. Mengganggu, ya enggak juga, saudara. Jadi kata cinta itu artinya apa? Hampir enggak ada artinya lagi, saudara. Hampir mirip, saudara. Ini sebetulnya menyedihkan, saudara. Saudara kalau dengar kata-kata God bless you, itu hampir gak ada artinya, saudara. Sekarang kata God bless you, itu artinya apa, saudara? Itu artinya hampir sama dengan sudah SMS-nya stop sampai di sini, jangan dilanjutkan lagi. Saudara kalau sudah WA-WA-an sama orang sudah bosan, saudara. SMS sama orang sudah bosan, sudah malam, sudah 10:30, dia kok masih balas terus. Ya sudah, kita akhirnya bilang gini ya, oke, terima kasih, GBU. Kalau sudah kasih GBU itu artinya apa? Sudah jangan balas lagi, saudara. Apakah saya mendoakan, minta Tuhan ya, saya berusaha untuk minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu menjatuhkan berkatnya kepada Anda? Mungkin ya enggak, saudara. Kata GBU itu sudah murah sekali, saudara, zaman sekarang, saudara. Nah, supply, kata yang begitu banyak itu, saudara, akhirnya membuat kata kasih jadi enggak ada artinya lagi, saudara. Saudara, sekarang saya ingin tanya, saudara ya. Kalau saudara ya mendengarkan ada orang berkata, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, seberapa besar kita itu terhibur? Seberapa besar hati kita itu masih dikorbankan dengan kata Tuhan mengasihimu. Orang yang hampir bunuh diri, orang yang hampir stres sekali, orang yang bisnisnya kacau dan sebagainya. Saudara datangi dan berkata Tuhan mencintaimu. Saudara berapa besar terhibur, saudara? Mungkin sudah hampir gak ada terhiburnya lagi, saudara. Semua orang ngomong cinta kok, saudara. Seluruh dunia juga ngomong kasih, saudara. Nah, kata kasih makin banyak dipercakapkan. Mungkin, saudara, gak bikin kita itu makin jelas, saudara. Gak bikin kita itu makin dekat dengan konsep Alkitab tentang kasih, saudara. Sebaliknya, mungkin, saudara, itu bisa bikin kita itu makin buram, saudara. Nah, kita coba, saudara, cek di dalam kitab suci kita, saudara. Sebetulnya apa sih revolusi yang disajikan oleh kitab suci kita ketika berbicara tentang kasih, saudara. Saudara, pertama-tama kita perlu sadar, saudara, bahwa kasih adalah satu buah kata yang dalam tanda kutip, saudara, out of place dalam hubungan masyarakat yang stabil, masyarakat dunia kuno, ya, saudara. Sebetulnya sampai zaman sekarang kok, saudara. Sampai saat ini, saudara, ya, kecuali unit-unit yang sangat kecil, saudara, kalau bicara tentang kasih itu hampir-hampir, saudara, hampir-hampir senantiasa bohong. Sekarang, saudara, ya, kalau kita bicara tentang kasih, kalau kita bicara tentang persaudaraan, hampir-hampir selalu bohong. Hampir, saya tidak katakan selalu, saudara. Karena apa? Karena ini memang kata yang sudah sangat umum, sudah sangat banjir, saudara. Ini menyedihkan, saudara. Tapi saudara coba cek saja, kalau di dalam gereja, kita punya sapaan. Saya kalau berkhotbah, saudara, menyapa jemaat ngomongnya apa, saudara? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Indah kan, saudara? Saya panggilnya apa? Bapak, Ibu. Yang lebih tua dari saya panggil bapak dan ibu. Wah, itu kan indah, saudara. Di dalam kekristenan semua saudara, saudara. Filial semua, saudara. Yang lebih tua saya sebut sebagai bapak, yang perempuan lebih tua saya sebut sebagai ibu. Lalu saudara-saudari, ya. Orang-orang dianggap sebagai saudara dan saudari. Saudara kalau ketemu rekan-rekan ngomongnya apa? Bapak, ibu, susu, ai, koko, cici, cece, begitu kan ya, saudara. Kalau di Jawa Timur, saudara, ngomongnya begitu. Persaudaraan semua. Pertanyaannya, saudara, apa betul itu kita bisa memperlakukan satu dan dengan yang lainnya seperti kayak kita itu diperlakukan atau memperlakukan saudara? Nggak bisa kan? Kalau ada anak sekolah minggu, saudara, datang kepada saya, Pak Eko, panggil saya begitu, saudara. Pak, artinya apa? Artinya bapak. Dia biasa minta sama bapaknya untuk dibelikan mainan dan sebagainya. Lalu anak itu minta sama saya, Pak, belikan mainan. Kamu itu sudah saya anggap seperti papa saya sendiri.
Saya kira-kira gimana, saudara? Yang benar saja, saya bukan papamu, kan begitu, saudara. Jadi banyak omongan-omongan, saudara, ucapan-ucapan yang overdosis, keluar terus-menerus, akhir-akhirnya nggak ada artinya, saudara. Bapak, ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak yang akhirnya nggak ada artinya, saudara. Nah, kalau boleh jujur, kata kasih itu adalah kata yang out of place, saudara. Di dalam hubungan masyarakat yang stabil, masyarakat yang gede. Saudara masuk ke dalam perusahaan, saudara hubungan antar negara, itu terutama tidak beroperasi dengan kata kasih. Tidak, saudara. Kalau hubungan kontrak, saudara mau kerja dan lain sebagainya, saudara ngomongnya apa, saudara? Hitam di atas putihnya yang jelas ya, tanda tangan kontrak pakai materainya yang jelas ya. Karena apa? Karena duit itu nggak kenal kasih. Kasih sih kata-katanya diobral, saudara, tapi nggak ada artinya itu. Valuasinya sudah nggak ada. Sudah ada devaluasi yang ancur-ancuran terhadap kata kasih itu, saudara. Saudara bawa segepok ya, kayak uang yang nggak ada harganya, saudara. Sikat gigi, pakai mata uang apa gitu. Sikat gigi itu bisa dipakai beli satu buah sikat gigi, harganya bisa berapa ya? 1 miliar misalkan gitu. Karena uangnya nggak ada artinya, saudara. Kata kasih dalam dunia kita hampir-hampir gak ada artinya, saudara. Saudara, kasih yang sejati, yang sungguh-sungguh, itu out of place, saudara. Hampir gak ada. Di dalam percakapan antar manusia, kecuali di dalam unit-unit yang sangat kecil ya. Orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya. Kecuali, sekali lagi ya, di dalam unit-unit yang sangat kecil, kata kasih, itu hampir-hampir senantiasa out of place. Kalau jujur, panggil saja satu orang dengan orang yang lain, bung. Jangan panggil koko, cici, bapak, ibu. Nggak ada yang diperlakukan betul-betul sebagai koko, cici, bapak, ibu kok. Gitu kan ya. Nah, saya bukan mau mengatakan mari kita nggak usah saling panggil saudara. Bukan ya. Nah, saya sih percaya bahwa di dalam gereja semestinya kita itu betul-betul punya kasih persaudaraan yang asli, saudara. Selanjutnya, saudara, kita juga mendapati ya bahwa di dalam hubungan kebanyakan praktek agama, kata kasih juga adalah kata-kata yang sebetulnya out of place. Maksud saya begini, saudara. Di dalam dunia kuno ya. Saya tidak mengatakan dunia zaman sekarang ya. Dunia zaman sekarang itu kan bukan sedikit ya. Saya tidak mengatakan sedikit banyak ya. Dunia zaman sekarang itu kan banyak sebetulnya ya. Dipengaruhi oleh kekristenan. Peradaban kita banyak sekali dipengaruhi oleh dunia barat yang banyak dipengaruhi oleh kekristenan. Saudara. Jadi dunia kita saat ini itu banyak dipengaruhi oleh kekristenan. Tapi dulu ya, sebelum Yudaisme dan kekristenan ya. Sebelum tradisi Judeo-Christian, tradisi orang-orang Yudaisme dan Kristen itu merebak dan menyebar, saudara. Kata kasih itu langka, saudara, di dalam ibadah-ibadah agama. Saudara kalau mengikuti ya agamanya orang Mesir, saudara mengikuti penyembahan kepada dewa Moloch, saudara mengikuti penyembahan kepada dewa-dewa kafir seperti apa ya? Ya dewa Moloch lah, dewa Chemos lah, dewa Marduk lah, Ashitoret, Asyera dan lain sebagainya, saudara. Gak banyak kata kasih, saudara. Gak banyak, saudara. Memang out of place. Agak aneh itu, saudara. Jadi sekarang kalau saudara masuk ke dalam gereja, pendeta khotbah nggak ngomong satu kali pun kata kasih, saudara rasa aneh. Pada waktu itu, saudara, di dalam ibadah-ibadah agama kafir, saudara, kalau ada imamnya berkhotbah ngomong tentang kasih, justru itu aneh, saudara. Itu mirip kalau saudara belajar matematika gitu, saudara. Belajar matematika di dalam kelas, tahu-tahu gurunya ngomong tentang kita mesti mendekati persamaan ini dengan kasih. Itu aneh sekali, saudara. Itu out of place, saudara. Nah sama, saudara. Di dalam praktek-praktek agama mereka, saudara, kasih itu out of place, saudara. Kalau sudah ngomong tentang hubungan antara dewa-dewi atau ilah-ilah antara manusia, saudara, ngomongnya adalah tentang apa, saudara? Power. Ngomongnya tentang needs, kebutuhan. Saya butuh apa dari dewa? Dewa punya kuasa terhadap saya mesti kasih sesajen, dewa kasih saya. Atau seksualitas, saya butuh sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, atau dewanya juga butuh, saudara. Itu adalah kata-kata yang jauh lebih umum. Jadi, kalau pada waktu itu ya, sebelum dipengaruhi oleh Yudaisme dan kekristenan, saudara masuk ke dalam kuil-kuilnya mereka, agama-agamanya mereka, tidak banyak dibicarakan tentang kasih, saudara. Khotbah-khotbahnya itu diwarnai dengan ucapan apa, saudara? Korban, kuasa, kebutuhan, seks, pelacuran bakti. Itu adalah kosakata umum di dalam agama-agama kafir, saudara. Tetapi memang Judeo-Christian ya, mulai dari Yudaisme, Allahnya Israel, itu banyak berbicara tentang kasih dan itu revolusioner, saudara. Mengagetkan, kok bisa ada Allah berbicara tentang kasih. Itu revolusioner, itu mengagetkan, saudara ya. Itu bikin orang itu bingung, ini agama apa ini? Kok aneh sekali? Buat mereka itu mirip seperti kayak kita bicara matematika tapi ngomong pakai kata cinta, saudara. Aneh. Nah, saudara, selanjutnya ya, kita melihat ya, kasih itu yang terdengar aneh ya, gini, saudara.
Sesuatu yang pertama-tama terdengar sangat aneh, itu biasanya bisa ofensif. Itu apa ya? Sesuatu yang dijalankan tidak sebagaimana mestinya, itu seringkali kan ofensif, saudara. Saudara bisa coba bandingkan, saudara ya, di dalam kitab suci kita ya. Urusan tentang kasih yang bersifat sangat ofensif. Misalkan, saudara ya, kita ngintip dari Injil Matius, saudara ya. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus pernah memberikan satu buah perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur. Saya percaya kita semua tahulah tentang perumpamaan ini. Ada orang yang bekerja dari pagi-pagi, ada orang yang bekerja mulai sore. Orang yang bekerja pagi-pagi itu sepakat, sudah sepakat. Hari ini kami bekerja di kebun anggur, sepakat. Upahnya berapa? 1 dinar sehari. Wah, itu sukacita, sudah. Sukacita. Karena pada waktu itu sudah orang mendapatkan pekerjaan tidak gampang. Jadi orang bisa hari ini bekerja, itu tampangnya sukacita, sudah ya. Ada pasar budak dan buktinya ada orang yang sampai sore nggak dapat pekerjaan dan ditanya sama tuan yang pemilik kebun anggur, kamu ngapain nganggur-ngangguran di sana? Iya, saya nggak laku kerja, nggak ada yang mau sama saya. Ototnya saya kurang, kalau katanya Pak Tongto ada mangganya, nggak ada mangganya saya. Ototnya saya kurang, semangatnya saya kurang, nggak ada orang yang mau pilih saya untuk bekerja di dalam kebun anggurnya dia. Oke, udah, kamu ikut saja sama saya. Nanti saya kasih kamu yang layak lah pokoknya, begitu ya. Tapi orang-orang yang rajin-rajin, sergap-sergap, saudara, mulai pagi-pagi sudah dapat kerjaan, saudara ya. Lalu sukacita sekali ya. Jadi di pasar budak orang itu sudah ngacung semua itu. Saya tuan, saya bisa bekerja, saya bisa kerja. Tuannya yang gini kan. Oke, kamu kerja, gitu kan ya. Sudah senang dia. Oke, upahnya berapa? 1 dinar sehari. Wah, puji Tuhan, 1 dinar sehari. Hari ini saya makan, istri saya makan, anak-anak saya makan. Puji Tuhan, gitu ya. Tapi saudara, kita mendapati tuan ini tidak berlaku, tidak adil. Adil dia. 1 dinar sehari. Sudah sepakat. Sukacita. Oke. Kasih 1 dinar sehari. Tapi dia merasa teroffense. Dia merasa tergerogoti. Bukan karena tuannya tidak adil. Tapi karena apa? Karena tuannya punya kasih yang besar. Ada orang yang kerja mulai sore. Ya, dikasih juga 1 dinar. Lalu dia stres. Loh, kok bisa? Kok bisa gitu cara kerjanya? Saya sudah kerja mati-matian. Loh, iya kan kamu kerja mati-matian. Tadi udah janjian. Udah sepakat kan? Wah, tadi tampangmu happy banget. 1 dinar sehari tampangmu seneng banget. Nah ini sekarang yang sana. Saya kasih 1 dinar juga. Loh, saya murah hati kok lu marah. Tapi ya memang begitu, sudah. Ada tuan yang murah hati deal dengan seorang hamba. Itu bikin orang lain marah, sudah. Kasih. Itu ofensif. Nah sudah kita mendapati, sudah faktanya. Lukas pasal 15. Ini muncul. Perumpamaan ini muncul. Karena ada orang-orang yang terganggu. Karena Yesus mengasihi, bergaul, mencari orang-orang berdosa. Kenapa ofensif, saudara? Karena 3 hal. Yang pertama, besaran kasihnya itu gak kira-kira, saudara. Nah nanti kita akan lihat, saudara. Besaran kasihnya itu gak kira-kira. Kita mengasihi, oke, itu baik. Tapi kalau besaran mengasihinya itu kelewatan, gak kira-kira, itu kita bisa terganggu, saudara. Yang kedua, objek penerima kasihnya. Kalau yang dikasih itu adalah orang yang layak untuk dikasih, nice. Tapi kalau yang dikasih itu adalah orang yang gak layak untuk dikasih, yang mengganggu, saudara. Lalu yang ketiga, yang terlewat. Yang akhirnya itu terlewatkan dari kasihnya. Itu siapa? Itu juga sangat mengganggu, saudara. Jadi kita akan mendapati, saudara, bahwa kisah perumpamaan tentang, saudara sebut saja, anak yang hilang, bapak yang mengasihi, atau anak yang cemburu, perumpamaan yang mana, saudara? Itu adalah cerita yang ofensif. Karena apa? Karena 3 hal. Yang pertama, besaran kasihnya itu gak kira-kira. Yang kedua, yang menerima kasih itu adalah yang sangat tidak layak. Yang ketiga, yang terlewatkan adalah orang yang kayaknya layak, saudara. Oke, saudara, kita lihat, saudara. Pertama-tama, kita lihat penempatan. Penempatan dari cerita ini, saudara. Penempatan dari cerita perumpamaan ini. Kemarin kita sudah melihat penempatannya adalah setelah Tuhan Yesus berbicara tentang Sabat dan tentang pesta. Saya harap saudara bisa melihat yang kemarin, saudara ya. Sabat dan pesta berbicara tentang apa? Berbicara tentang pembebasan besar dan penerimaan Yesus terhadap orang-orang yang sangat bawah. Jadi ketika mau mengadakan pesta, dikatakan seperti ini. Udah, panggil semua orang. Bawalah kemari. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Maka panggil semuanya. Ajak supaya pestaku itu penuh, saudara. Jadi pesta yang disajikan di dalam kerajaan Allah, pesta adalah pesta bagi orang-orang yang sangat-sangat bawah itu, saudara. Mereka semua diajak untuk ikut berpesta. Nah, saudara, itu adalah satu buah gambaran yang, sekali lagi, saudara,
Gambaran ini mengganggu, gak cocok sama sekali dengan gambaran pesta pada waktu itu, saudara. Yang paling bawah, yang harusnya paling jadi outcast, ya, paling disingkirkan, itu yang diajak untuk ikut pesta, saudara. Karena yang atas tersingkir. Itu revolusioner, saudara. Sekali lagi ya, saudara kalau mengingat nyanyian pujian Maria, seperti apa bunyinya? Bunyinya adalah Tuhan itu menyuruh orang-orang kaya, orang-orang atas itu pulang dengan tangan hampa. Dan Tuhan memperhatikan orang-orang yang bawah dinaikkan ke atas. Pesta di dalam kerajaan sorga, memanggil orang-orang cacat, orang-orang buta untuk semuanya masuk. Ini adalah penerimaan, ini adalah pembebasan. Oke, saudara, sudah ada banyak orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus melanjutkan revolusinya dengan mengatakan, kamu siap nggak untuk ikut aku sungguh-sungguh? Orang-orang Kristen ketika mau mengikuti Yesus dengan segala sukacita, dengan kesadaran, Tuhan, akulah orang miskin, buta, telanjang, aku adalah orang cacat dan orang berdosa, dan sekarang aku mau mengikutimu. Terima kasih karena engkau membukakan pintu pestamu untuk saya. Lalu saudara, ketika kita mau mengikuti Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Kamu mau mengikuti aku, kamu harus siap untuk menyangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari dan mengikuti aku. Kamu harus meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti aku. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kamu harus melepaskan semuanya. Kalau tidak demikian, kamu cuman adalah garam yang gak ada gunanya. Garam palsu itu, garam yang tidak asin, itu adalah garam yang palsu, garam yang tidak garam, yaitu namanya garam yang palsu. Model-model pengikut murahan seperti ini, itu pengikut-pengikut palsu. Gak ada ceritanya kekristenan, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi jadi Kristen diskonan, saudara. Saudara, kalau ada di antara kita yang saat ini sudah mengikuti Kristus, tapi cerita kekristenan kita adalah Kristen diskonan, saudara ya. Maka ya, saudara pikirkan tuh, jangan-jangan ini cuma sekedar garam yang tidak asin, saudara ya. Nah, setelah itu saudara ya, maka Tuhan Yesus seperti kayak membuat saringan, saudara. Siapa yang akan menjadi pengikut Kristus yang sejati? Dari orang-orang bawah yang akhirnya dibebaskan dan mengikuti Yesus, disaring lagi, maka ada orang-orang tertentu yang spesifik yang akhirnya mengatakan, oke, saya rela untuk menjadi pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Saya rela untuk menyangkal diri saya rela pikul salib saya rela mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh. Nah, sampai sini saudara, kita mendapati bahwa kekristenan itu tidak sama dengan Yudaisme yang loyo. Kekristenan bukan Yudaisme yang kekurangan energi. Sebaliknya, kekristenan bisa dikatakan adalah Yudaisme tegangan tinggi dalam hal dedikasinya kepada Allah. Saudara, kalau kita mengikuti argumentasi yang ada di dalam kitab Ibrani, saudara ya. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, kamu lihat ya, orang-orang yang menolak Allah pada zamannya Musa, ya, pada zamannya Musa menolak Allah, mereka mengalami penghukuman yang sangat keras. Apalagi kalau sekarang ada orang yang menolak Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi argumennya begitu, saudara. Kita orang Kristen kalau punya argumen Kristen adalah Yudaisme yang didiskon, itu pasti Kristennya palsu, saudara. Itu jangan-jangan kita nyolong kekristenan dari kaum libertin, saudara. Ini bukan Kristen asli, saudara. Jadi kalau ada di antara kita, saudara, yang saat ini ya berpikir ya bahwa hidup kekristenan ya kita bandingkan dengan Yudaisme di dalam perjanjian lama. Oh, Yudaisme itu kan legalistik ya. Mereka itu menjalankan hukum-hukum legalistik kayak begitu. Kalau kita kan adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bisa mengikuti Tuhan ya dengan sukacita, tidak dengan rasa takut. Berdosa dikit, gak apa-apa lah. Berdosa besar, gak apa-apa juga. Jangan-jangan karena Tuhan mencintai kita. Saudara, model kekristenan seperti itu sudah bertentangan dengan kitab Ibrani, saudara. Dan bertentangan dengan sebetulnya seluruh bagian Alkitab, saudara. Kristen apa itu? Yesus itu pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, ya kamu itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, logikanya sederhana kan, saudara. Kalau mereka lihat Musa dan mereka nggak taat, itu mereka kena hukuman. Apalagi kalau kita yang sudah melihat Yesus yang di atas kayu salib dan kita nggak taat, ya itu lebih parah, saudara. Jadi kalau saat ini kita menghadapi jenis kekristenan yang seperti Yudaisme yang kekurangan energi, Yudaisme yang loyo, maka itu bukan kekristenan asli, saudara. Kekristenan di dalam bentuk pengabdiannya kepada Allah itu ya harusnya mirip dengan Yudaisme yang disuntik steroid, saudara. Yudaisme yang tegangan tinggi, saudara. Tegangannya itu voltasenya dikencengin, saudara. Ampernya dikencengin jadi nyalanya jadi lebih terang, saudara. Itu logika yang paling sederhana, saudara. Tuhan Yesus berkali-kali kan mengatakan seperti itu, saudara. Aduh, Korazim, Betsaida, celaka kamu. Celakalah kamu Korazim, celakalah kamu Betsaida. Kapernaum itu daerah tempat tinggalnya Tuhan Yesus, saudara ya. Wilayah Galilea, wilayah utara, saudara ya. Kalau ya di tempat-tempat Tirus, Sidon,
bangsa-bangsa kafir itu kalau lihat yang kayak beginian tobat mereka. Tuhan Yesus pernah mengatakan ya, tanggungan Sodom dan Gomora itu akan jadi lebih ringan ya. Sodom dan Gomora kena belerang itu ya. Itu tanggungannya mereka itu akan lebih ringan ya daripada tanggunganmu. Karena apa? Karena Sodom dan Gomora cuma lihat Lot. Sementara kita lihat Yesus Kristus, saudara. Kalau kita lihat Yesus Kristus nggak punya dedikasi yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang punya Yudaisme. Itu kekristenan kita. Garam tawar tuh, garam yang nggak asin tuh, saudara. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita mendapati, saudara, orang-orang yang disaring oleh Tuhan Yesus itu di dalam kepalanya mereka mulai sadar. Oke, saya akan mengikuti Tuhan. Tidak sama seperti orang-orang yang Yudaisme, tapi akan seperti Yudaisme yang tegangannya itu lebih tinggi. Oke, sampai di sana siap, saudara. Ini jadi ya masuk ke dalam pasal 15, kita diperhadapkan dengan pasukan berani mati, rela sangkal diri, rela menderita, janji iman, gak takut. Nah, kira-kira begitu, saudara. Ini adalah pasukan-pasukan berani semua, saudara ya, mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh. Tapi, saudara, Tuhan Yesus mengejutkan. Tuhan Yesus mengejutkan, Lukas mengejutkan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara memasukkan di dalam cerita selanjutnya. Oke, rela untuk bertindak besar, rela untuk berkorban. Sekarang, saudara, Tuhan Yesus masuk berbicara tentang objek penerima pengorbanan. Objek penerima kasihnya. Yaitu siapa, saudara? Yaitu orang-orang berdosa. Nah, ini tidak mudah, saudara, untuk dimengerti, saudara. Saudara, Tadinya kita diajak untuk berkorban bagi Tuhan. Oke, siap. Itu sudah lumayan kan, saudara ya. Ada orang yang tidak siap, saudara. Tapi berkorban bagi Tuhan, berjuang bagi Tuhan. Oke, siap. Tapi sekarang, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kamu mau berkorban bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan, hidup bersama dengan Yesus, dipersatukan dengan Yesus, mengikuti agendanya Yesus, siap. Bekerja bagi Tuhan, siap. Gitu kan ya. Nah, selanjutnya, saudara. Oke, siap. Isinya ini loh. Isinya mengabdi kepada Tuhan adalah ini loh. Nih, mencintai orang-orang yang sangat bawah dan sangat tidak layak. Wah, itu jadi sulit, saudara. Saudara, pertama kita perlu mengerti dulu, saudara ya. Posisi dosa di dalam pikirannya orang-orang Yahudi itu seperti apa sih? Kita coba mengerti dulu, saudara. Keberatan dari orang Farisi dan ahli Taurat itu apa, saudara ya? Pertama, mereka melihat, saudara, bahwa dosa itu adalah anti-creation, saudara. Dosa itu adalah anti penciptaan. Anti Tuhan lah, pendek kata begitu, saudara. Jadi orang-orang Yahudi menghayati dosa itu bukan cuma transgression ya. Salah, melanggar. Jadi harusnya lurus jadi bengkok begitu kan ya. Bukan. Dosa bagi mereka bukan sekedar wrongdoings. Bukan sekedar wrongdoings ya. Jadi mestinya lurus, mestinya ke sini tapi jadi melenceng ke sini. Bukan. Dosa itu adalah offense, berbalik-balikan, bertolak-tolakan dengan agendanya Tuhan sendiri, saudara. Maka mereka menghayati dosa itu sangat berkaitan dengan pengalaman pembuangan mereka. Kami karena berbuat dosa, maka kami dibuang oleh Tuhan. Kami tidak lagi menjadi umat. Dan pembuangan itu kan secara teologis artinya menakutkan ya. Saudara, gini. Pembuangan itu artinya apa? Pembuangan itu artinya adalah kebalikan total dari keluaran, dari penebusan. Jadi kalau keluaran itu adalah ya Exodus ya, cerita Israel dikeluarkan dari Mesir. Keluaran itu adalah Tuhan mengangkat umatnya dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Membuat yang bukan umat menjadi umat. Tapi sebaliknya, pembuangan adalah Tuhan melihat umatnya hidup persis sama bukan umat. Maka ya sudah sekalian digong, dikasih stempel. Sudah Israel, Yehuda bukan lagi umat. Gak usah hidup di tanah Tuhan. Gak usah menyembah di bait suci. Gak usah beribadah kepada Yahweh. Maka kamu sebar saja. Pergilah ke Babel dan sembahlah Allah-Allah Babel. Sekalian saja. Kamu bukan umatku. Itu pembuangan, saudara. Jadi pembuangan itu buat mereka. Itu artinya adalah kami dibuang tidak lagi jadi umatnya Tuhan. Oh, itu menakutkan sekali, saudara. Dan kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena dosa. Jadi, saudara, dosa sama sekali tidak pernah boleh di dalam teologi Kristen, saudara, dipandang sebagai satu hal yang ringan, saudara. Saudara, saya agak khawatir ya, kalau kita, orang-orang Kristen ya, ngomongnya, katanya, konon, saudara, amat sangat besar menerima cinta kasih Tuhan. Itu betul. Mengerti kasih Tuhan yang besar. Itu betul. Tapi, saudara, hati-hati. Kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti cinta kasih Tuhan yang besar, atau sebaliknya cuma adalah orang-orang yang meremehkan dan mengecilkan dosa. Nah, itu manifestasinya keluar bisa agak mirip itu, saudara. Kalau ditanya, kamu kok gak takut berbuat dosa sih?
Kita mengatakan, iya cinta kasih Tuhan itu besar. Bukankah anugerah Tuhan melampaui dosa manusia? Nah, gitu kan ya. Secara teologis ucapannya nggak salah loh saudara ya. Tetapi sudah, di dalam hatinya sebetulnya bukan betul-betul mengerti cinta kasih Tuhan yang besar. Tapi sebetulnya simply meremehkan saja atau mengecilkan saja dosa, saudara. Saudara ketika berbuat dosa, jatuh dalam dosa, seperti kayak biasa saja, saudara. Saudara, saya masih terkesan, saudara ya. Kalau kita mendapati cerita ya, ceritanya Daud dan Saul. Saudara lihat di dalam Alkitab kita, saudara. Daud dan Saul, saudara. Di dalam peristiwa Daud itu berbuat dosa. Ya ketika dia itu membunuh Uria, ngambil Batsheba, lalu dia ditegur sama Nabi dan lain sebagainya, saudara. Kita tidak mendapati, saudara. Kita tidak mendapati Daud itu cepat-cepat mengucapkan kalimat seperti ini. Ampuni aku Tuhan. Gak gampang, saudara. Daud itu gak gampang minta maaf, saudara. Tapi dia gampang mengaku bersalah. Ngaku dosa sama minta ampun, itu dua hal yang beda, saudara. Saul sebaliknya, saudara. Kalau kita lihat dari ceritanya, Saul minta ampun cepat, ngaku dosa lambat. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Alasannya panjang tuh. Alasan panjang, minta ampunnya cepat. Begitu Samuel katakan, kerajaan diambil daripadamu. Oh tolonglah, jangan begitu lah. Negonya cepat, saudara. Negonya cepat, tapi ngakunya lambat. Daud sebaliknya, saudara. Ngaku cepat, saudara. Sadar diri berdosa, itu ngaku cepat. Sadar dosa besar, tidak gampang minta ampun, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tahu, saudara, ampunan itu mahal. Saudara kalau gampang ya, datang sama orang, minta satu hal itu kayaknya gampang sekali. Itu artinya saudara anggap itu kecil. Saudara, ini contoh ekstrim sekali ya. Ini tidak terjadi ya, contoh ekstrim sekali. Misalkan, saudara bawa kopi, lalu baju saya putih. Kopinya saudara kena bajunya saya, lalu bajunya saya jadi coklat, saudara. Saudara kira-kira ngomong apa? Sorry pak. Saya dry clean kan ya. Lalu saya ngomong, oh iya enggak apa-apa. Ngomong sorry-nya cepet. Tapi misalkan saudara, saya pulang dari rumah sakit bawa bayi saya yang baru lahir. Lalu, lucu ya, terus saudara mau gendong jatuh saudara. Jebrot, setelah itu cacat saudara. Saudara kira-kira ngomong apa? Sorry pak, gak sengaja saya tadi. Ngomong luput tadi. Aduh jatuh pak, sorry ya pak ya. Saudara bisa ngomong gitu? Gak bisa saudara, gak bisa. Ketika kita sadar itu serius, tampangnya kita itu akan menunjukkan nyeselnya itu besar, tapi gak gampang. Sorry gitu kan ya, gak gampang saudara. Kita orang Kristen saudara, gampang sekali. Sorry, minta ampun Tuhan. Minta ampunnya gampang sekali saudara, ngaku dosanya. Kalau ditanya saudara, dosamu itu apa? Pikir saudara, lama sekali gitu mikir. Kayak ya karena apa saudara? Karena kita memang adalah orang-orang yang meremehkan dosa saudara. Yudaisme memandang dosa itu serius saudara. Maka saudara, ketika mereka mendapati Yesus duduk makan bersama dengan orang berdosa, itu gak gampang untuk dimengerti saudara. Dosa itu terlalu serius. Nah saudara, kita mendapati saudara, dari sini saudara, setelah kita diajak untuk mengerti, oke, dosa itu serius, yuk kita lihat. Seriusnya dosa itu seperti apa? Seriusnya dosa yang disajikan, dipresentasikan di dalam Injil yang mengganggu ini adalah apa saudara? Pertama saudara, kita mendapati saudara, anak bungsu. Yesus berkata kepada mereka, ada seorang yang punya 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Saudara, custom umum ya, kebiasaan umum di antara orang-orang Yahudi memang bapak kalau punya 2 orang anak, ya harta warisannya akan jatuh kepada kedua orang anaknya. Itu umum kan ya. Jadi kalau bapaknya nanti suatu hari nanti mati, maka warisannya akan jatuh kepada 2 orang anaknya. Anaknya kan 2 saudara, 2 orang anak laki-laki saudara. Nah, biasanya orang Yahudi, anak sulung itu punya 2 bagian. Jadi kalau anaknya 2, baginya adalah 3/3. 3/3. Nanti setelah bapaknya mati 3/3. Karena yang sulung punya 2 bagian, yang bungsu punya 1 bagian. Jadi kemungkinan anak bungsu ini menerima 1/3 bagian dari seluruh harta bapaknya. Selagi bapaknya masih hidup. Tapi karena bapaknya masih hidup, kemungkinan bukan 1/3-nya, mungkin 2/9. Nah ini tergantung saudara, tafsiran macam-macam saudara ya. Ada yang mengatakan kemungkinan ya bukan 1/3 karena bapaknya toh masih hidup kok. Jadi ini bagiannya adalah 2/9 kemungkinan saudara. Tapi itu kayaknya sudah gede sekali. Karena setelah itu sudah bisa dijadikan modal bagi anaknya untuk jual lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Nah ini penting saudara ya. Dicatat bahwa ia menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke negeri yang jauh. Saudara, bagi orang-orang Yahudi abad pertama, pergi ke negeri yang jauh itu isu sensitif, saudara. Kalau buat kita saat ini ya, pergi jalan-jalan ke luar negeri itu namanya jalan-jalan ke luar negeri, saudara. Fine, itu bagus, saudara. Tapi bagi orang Yahudi, saudara, pergi ke negeri yang jauh
Di dalam cerita seperti ini apalagi saudara. Itu isu sensitif saudara. Bagi orang Yahudi saudara, meninggalkan tanah Kanaan itu artinya hampir sama dengan tidak peduli dengan janji Tuhan. Allah ketika berjanji sama Abraham, itu ada beberapa items yang penting saudara. Pertama, keturunan. Keturunanmu akan banyak. Kedua, tanah. Kamu akan mendiami tanah itu ya. Tanah yang kamu injak itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Yang ketiga, kamu akan jadi berkat. Jadi keturunan, tanah, berkat itu adalah elemen yang sangat penting yang berkaitan dengan janji Tuhan. Tanah kalau zaman sekarang identiknya sama properti sudah. Tanah harganya berapa, tanah di mana harganya berapa. Bagi orang Israel tanah bukan properti sudah. Tanah identik sama janji Tuhan. Nah kalau ada orang yang pergi ke negeri yang jauh karena alasan apapun saja sudah. Itu isunya sensitif. Apalagi bagi orang-orang Yahudi yang sudah mengalami pembuangan. Jadi ketika kita membaca bagian ini sudah, kita sudah dapat sense bahwa bocah ini gak bener nih. Bocah ini gak bener. Dia bukan minta hak warisan setelah itu dipakai untuk kelola bisnis dan sebagainya, bukan. Tapi dia pergi ke negeri yang jauh. Dia seperti kayak mengatakan, wes gak Tuhan-Tuhanan. Hampir sama saudara. Artinya hampir sama. Saya punya modal, saya bisa berdikari, ya sudah. Saya gak Yahwe-Yahwean. Gak tanah-tanahan. Itu sensitif saudara. Saudara bisa bandingkan ya dengan cerita di dalam kitab perjanjian lama saudara. Ceritanya Rut ya dalam kitab Rut saudara. Elimelech. Keluarganya Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion saudara. Dan gambarnya kan negatif saudara ya. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, lalu mereka pergi ke tanah Moab saudara. Nah itu negatif sekali. Itu isu yang sensitif bagi mereka saudara. Ini orang Bethlehem, orang tanah Yudea. Ketika kelaparan harusnya kan duduk berseru di hadapan Tuhan, meratap dengan rekan-rekan sebangsa yang minta ampunan dari Tuhan. Ini enggak. Malah jadi buruh migran pergi ke mana itu? Ke Moab. Moab itu kan secara tradisional tuh ada musuhan sama Israel saudara. Jadi ini nggak benar sekali saudara, pergi ke negeri yang jauh. Dan kita melihat saudara, ini memang nggak dicatat pergi ke Moab saudara. Tapi kita melihat dia pergi kemana saudara? Ke negeri yang most likely, kemungkinan besar. Negeri yang kecil pengaruh Yudaismenya. Jadi ada negeri yang memang bukan tanah Yudea, tapi terpengaruh sama Yudaisme. Kita melihat ya, kalau di dalam Kisah Rasul ya, ada sida-sida dari Ethiopia itu bisa bisa tertarik dengan Yudaisme. Ini tampaknya enggak saudara. Tampaknya negeri ini tidak saudara. Karena apa? Karena kita mendapati negeri ini ada orang yang punya pekerjaannya melihara babi, ternak babi saudara. Ternak babi pada waktu itu, bukan sekarang ya, pada waktu itu artinya ya mereka itu tidak takut sama Taurat, enggak peduli sama Taurat. Jadi dua isu sensitif saudara. Pertama, pergi ke negeri yang jauh. Itu mengingatkan kepada mereka akan pengalaman exile, pengalaman pembuangan. Kami dibuang ke negeri yang jauh, ke Babel lah, ke Mesir lah, ke dalam negeri-negeri yang jauh. Itu menyakitkan buat mereka. Bahkan saudara ya, orang-orang Yahudi ya, ketika dibuang di Babel, lalu ketika era pembuangannya ada dekret dari Raja Kores, kamu boleh pulang, lalu enggak semuanya pulang, itu menyakiti hati mereka saudara. Ada orang-orang Yahudi yang enggak mau pulang, itu menyakiti hati mereka saudara. Jadi kita mendapati saudara, isunya sensitif. Ini orang dari tanahnya mereka justru pergi ke negeri yang jauh. Bukan cuma pergi ke negeri yang jauh, pergi ke negeri yang kafir saudara. Negeri yang punya peternak babi. Sudah begitu kita mendapati dia jatuh miskin dan lain sebagainya. Memang tidak dicatat saudara jatuh miskinnya karena apa. Tapi saudara, dari informasi yang kita dapatkan dari anak sulungnya, ada kemungkinan dia yang memang berfoya-foya, memboros-boroskan hartanya termasuk dengan melakukan dosa-dosa yang serius. Yaitu apa? Pergi kepada pelacuran. Menghabiskan uangnya dengan pelacur, lalu setelah itu habis saudara. Lalu dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi saudara, dia pergi bukan cuma ke negeri yang kafir, dia juga hidup secara kafir. Dia bahkan melakukan pekerjaan menjaga babi-babi, saudara. Ini pekerjaan yang enggak Yahudi banget, saudara. Enggak Tauratistik banget, saudara. Dan orang ini sudah menjadi orang yang sangat pragmatis. Ya udah, yang penting saya bisa hidup. Mau gimana lagi? Namanya ini juga negeri kafir. Mau berharap sama Yahweh juga. Yahweh kan ada nun jauh di sana tuh, di tanah Yudea. Itu pandangannya orang pada waktu itu, saudara ya. Bahwa Tuhan punya wilayah kekuasaannya sendiri-sendiri. Nah di sini ya sudah saya mesti hidup secara kafir lah. Jadi ya sudah saya jaga babi sudah. Sudah begitu, entah kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Dia mengalami keadaan yang begitu melaratnya
gajinya mungkin terlalu kecil, kita tidak tahu saudara. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Posisinya dia saudara, ditaruh menjadi lebih rendah daripada para babi itu. Wah ini kan saudara tidak bisa cari gambaran yang lebih ekstrim lagi saudara. Saudara kalau mau cari gambaran orang berdosa di matanya orang Yahudi seperti apa? Ya begini ini saudara. Gini ini. Pelacur, pemungut cukai, posisinya seperti apa saudara? Ya kayak gini nih saudara. Lebih rendah dari babi itu. Kotor sekali, najis sekali saudara. Saudara kalau kita coba reverse sedikit di dalam kitab perjanjian lama saudara. Di dalam Yesaya pasal yang keempat saudara ya. Ada satu buah berita, janji dari Tuhan. Suatu hari nanti di Yerusalem akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan memulihkan kembali Yerusalem. Tapi ketika Tuhan memulihkan Yerusalem itu baru akan dipulihkan setelah. Ya dicatat ya. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Janji keselamatan dari Tuhan. Janji Tuhan akan melawat umatnya dalam kitab Yesaya adalah apa? Adalah ketika orang-orang berdosa, kekotoran putri Sion itu dihapuskan oleh Tuhan. Maka saudara, di dalam pikiran orang-orang Yahudi yang standar, orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, itu harus dibersihkan dulu baru Tuhan melawat umatnya. Maka kita mendapati sudah paralel sudah dengan cerita tentang anak bungsu ini sudah. Anak bungsu ini hidup secara kafir banget, bahkan posisinya menjadi lebih rendah daripada para babi. Dia mau mengisi perutnya dengan ampas babi pun nggak boleh sudah. Maka kita mendapati sudah, ini adalah the worst case skenario sudah. Berdosa paling berdosa ya sudah anak bungsu ini sudah. Tapi selanjutnya sudah, kita mendapati anak ini akhirnya comes to his mind sudah. Dia itu adalah bahasa apa ya, semacam kayak ungkapan semitik sudah dari kata bertobat. Lalu ia menyadari keadaannya, comes to his mind. Loh, kok saya begini? Kok saya begini? Gitu kan ya. Semacam kayak nuansa pertobatan di dalam bahasa semitik sudah ya. Ungkapan semitik. Menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi saudara, apa yang buat orang ini bertobat saudara ya? Apa yang buat orang ini comes to his mind? Dia pikirnya apa saudara? Dia berspekulasi akan pulang kepada bapaknya. Apa yang dia bikin dia berani? Jawabannya adalah karena dia tahu bapaknya itu gak wajar. Dia berani berspekulasi karena apa? Karena bapaknya itu gak wajar. Dia tahu bapaknya itu gak wajar. Dia tahu bahwa bapaknya itu punya kebiasaan yang ganjil, yang tidak sama seperti bapak-bapak, tidak sama seperti pater familia di dalam rumah tangga manapun saja. Saudara, sedikit gambaran, mungkin kita gak akan terlalu panjang di sini saudara ya. Household atau keluarga di dalam dunia pada waktu itu saudara, di dalam dunia dunia kerajaan Romawi saudara ya. Keluarga-keluarga mereka itu adalah keluarga yang diisi oleh pater familia, kepala keluarga, lalu anak-anak, budak-budak. Nah, di dalam keluarga-keluarga household pada umumnya saudara, budak itu posisinya adalah posisi yang sangat-sangat bawah. Posisi yang tidak punya hak tawar saudara. Tetapi saudara, bapaknya dia gak sama kayak pater familia yang lain. Bapaknya saya gak sama kayak pemilik household yang lain. Dia mengatakan seperti ini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Budak mana yang bisa berlimpah-limpah makanannya? Keluarga mana saudara yang bisa punya budak berlimpah-limpah makanannya? Hampir gak ada itu. Di dalam dunia kekaisaran Romawi saudara, hampir gak ada. Yang namanya budak itu ya tempatnya diinjak-injak saudara. Tatakan sandal itu kalau budak itu. Budak itu ya tempatnya orang yang disuruh kerja paksa itu budak namanya saudara. Jadi budak-budak yang diperlakukan secara baik ya. Di sini katakan ya, betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ini bapaknya dia memang bapaknya gak wajar saudara. Dia bisa punya orang upahan yang berlimpah-limpah. Dari zaman dulu saudara ya, sampai zaman sekarang. Kita mendapati sikap seperti ini ya. Sikap bos seperti ini gak wajar. Biasanya, saudara melihat ya. Orang yang bisa amat sangat kaya sekali. Ya, yang bisa amat sangat kuat sekali. Itu biasanya punya beberapa orang kepercayaan yang bisa menerima gaji tinggi. Tetapi ongkos dari kekayaan yang sangat besar itu adalah ada orang-orang bawah yang tidak terlalu pinter, yang sangat replaceable, tapi lapar. Punya anak, lalu perlu makanan.
mereka bisa digaji sekena-kenanya. Yang kayak begituan di bawah itu banyak sekali. Mereka bekerja, nah setelah itu dananya ngalir ke atas. Itu terjadi sudah zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi itu tidak terjadi kepada sang bapak. Sang bapak ini tidak sama seperti bapak yang lain. Tidak sama seperti kepala-kepala household yang lain. Bapak ini punya kebiasaan yang tidak wajar, yaitu dia memelihara budak-budaknya dan budak-budaknya kebanyakan makanan. Ini aneh sudah. Maka kita mendapati karena anak ini sadar bapaknya itu tidak wajar di dalam memberikan besaran kasih, maka dia berani berspekulasi. Dia tahu dia nggak layak. Bagian saya sudah habis. Saya sudah merugikan bapak saya. Dan saya melakukan tindakan-tindakan yang sangat melanggar custom umumnya. Mungkin juga pada waktu itu ada satu buah upacara legal bahwa anak itu hilang ya. Karena nanti bapaknya akan ngomong anakku sudah hilang, bahwa anakku sudah mati. Kemungkinan ada penafsir yang mengatakan ada satu buah proses legal yang dilakukan di mana anak itu di-disown oleh bapaknya. Sudah anak itu menjalankan proses legal, saya sudah bukan lagi anaknya bapakku. Karena apa? Ya sudah lepas, dia sudah pergi. Tapi sekarang sudah, dia berspekulasi. Ya sudah, saya tak pulang, kembali jadi budak. Boleh enggak? Jadi budak pun, jadi budaknya bapak pun kenyang kok. Tapi caranya harus benar sudah. Saudara, kalau dalam posisi seperti anak ini, harus benar caranya. Maka dia melakukan rehearsal, latihan. Ngomongnya apa ya? Ngomongnya tentu saja nggak bisa. Pa, I'm back. Gak bisa, saudara. Ngomongnya harus di-rehearse baik-baik. Dia rehearsal, latihan. Bapak, aku sudah berdosa kepada... Oh, salah. Bapak, aku kurang baik. Oh, salah. Rehearsal dia. Setelah di-rehearsal baik-baik, Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga, kepada Bapak. Aku tidak layak disebutkan sebagai anakmu. Maka biarkan aku untuk menjadi hambamu. Gitu ya. Lalu, saudara, kita mendapati, saudara, anak ini berjalan. Lalu sudah, ketika bapaknya melihat dari jauh, kita mendapati tulisan ini sudah. Tulisan yang lagi-lagi ganjil dan tidak wajar. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anaknya nggak tahu sudah, ini yang tahu kan Lukas sudah, yang nuliskan Lukas. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia. Sudah, seorang penafsir mengatakan, laki-laki Yahudi dewasa tidak berlari. Laki-laki Yahudi dewasa tidak berlari. Berlari itu sifatnya kurang anggun. Pak Tong pernah tegur saya, sudah kasih tahu begini. Yuk kalau naik mimbar jangan kayak orang kampungan begitu ya. Begitu dipanggil langsung ayo lari gitu kan ya. Sudah kalau lihat ya, dulu pada waktu belum di kursi roda, sudah kalau Pak Tong mau naik mimbar, itu ada satu orang rekan di Institut Reform kasih tahu saya. Lu lihat ya, kalau di jalan ya, naik ke mimbar, pegang Alkitab begini. Lalu jalan, tidak lambat, tidak cepat, tapi berwibawa. Laki-laki Yahudi dewasa tidak lari-lari, saudara. Tapi bapak ini lari, saudara. Pasti ada satu hal yang super urgent, saudara. Di dalam pikiran anaknya, kira-kira apa itu yang urgent, saudara? Dalam pikirannya dia sadar, saya orang berdosa, saya layak mati, saya layak dijatuhi hukuman mati. Jadi ketika bapaknya berlari, harusnya yang urgent itu apa? Harusnya yang urgent adalah bapaknya lari sampai ke tempat pukul, harusnya gitu, saudara. Tetapi, saudara, kita mendapati di dalam bagian ini, saudara, ada kejutan yang mengganggu semua orang, mengagetkan semua orang, bikin semua orang jadi bingung, saudara. Ketika bapaknya itu lari, laki-laki Yahudi dewasa berlari ini, saudara, sampai di tempat bertemu dengan orang yang berdosa ini, saudara, dia merangkul. Lalu anaknya mulai keluarkan apa yang dia sudah rehearse. Dia mengatakan, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Belum dilanjutkan, rehearsalnya belum dilanjutkan. Langsung sudah bapaknya nggak dengerin, rehearsalnya percuma, nggak usah dilanjutin. Bapaknya langsung bilang, ambilkan jubah, ambilkan sandal, ambilkan cincin, kenakan kembali kepada dia. Sembelilah anak lembu yang ditambunkan itu, fatten cow, sembelihlah. Lalu mereka mengadakan pesta besar. Saudara, menerima orang seperti ini pulang, sudah lumayan, sudah baik. Tapi ngapain pesta? Harusnya Yudaisme itu punya prosesi pertobatan. Yudaisme kan agama, saudara, punya prosesi pertobatan. Orang berdosa bertobat itu ada prosesi pertobatannya. Harusnya ya, ketika mereka bertobat, mengakui dosa, seperti kayak sakramen penance lah, saudara. Bertobat, mengakui dosa, lalu imam mengatakan, oke, dosamu sudah diampuni, tapi kamu harus menjalankan ya, do penance, do good works. Kamu harus bekerja di dalam gereja, kamu harus bekerja di dalam bait suci, kamu harus begini, harusnya begitu kan, saudara. Tetapi, saudara, bapaknya ini enggak, saudara. Bapaknya ini
Seperti kayak dikuasai, overwhelmed with joy. Dikuasai dengan sukacita yang besar. Dia langsung pesta, saudara. Loh, ini prosesi pertobatannya mana? Seperti kayak gak ada, saudara. Langsung dia dikuasai oleh pesta yang besar, saudara. Ini logikanya ganjil, saudara. Memang cinta kasihnya Tuhan itu ganjil, saudara, dalam bagian ini, saudara. Maka kita mendapati anak sulungnya, keberatan dan keberatannya itu wajar. Wajarnya apa, saudara? Beberapa hal. Tadi kita sudah melihat, saudara, ya. Di bagian paling awal sekali, para murid Yesus sudah ditantang sama Yesus. Kamu siap untuk ikut aku? Siap mengikuti Yesus? Siap hidup secara revolusioner. Siap hidup bekerja mati-matian bagi Tuhan? Siap. Hidup bekerja mati-matian bagi Tuhan? Siap. Tapi sekarang sudah objeknya digeser. Hidup bekerja mati-matian bagi Tuhan, itu artinya adalah apa? Menunjukkan endless love kepada orang-orang yang kita anggap paling tidak layak. Itu jadi tidak gampang, saudara. Saya kalau bekerja mati-matian untuk melayani Tuhan, worth it, layak. Tapi kalau saya bekerja mati-matian untuk orang yang model kayak anak bungsu ini, loh, yang gak layak sama sekali, saudara. Gak layak sama sekali. Saudara, kalau tenaga kita, uang kita, resource-nya kita dipakai, dibanjirkan untuk orang-orang gak layak seperti ini, saudara. Saudara, kita mesti belajar ini, saudara, ya. Ketika membaca teks seperti ini, ya, seringkali kita terlalu cepat mempositifkan anak bungsunya. Anak bungsu ini mau bertobat, kita cepat-cepat mempositifkan orang berdosa ini, saudara. Nah, ini kelemahan kita, saudara, ya. Kita cepat-cepat mendeskripsikan diri kita itu seperti kayak orang berdosanya ini, yang bertobat itu ya kita, maka kita membacanya positif, saudara. Nah, tapi orang ini gak positif sama sekali, saudara. Dosanya dia itu gak positif sama sekali, saudara. Gak layak. Saudara coba bayangkan ya, saya ini, saudara, di dalam gereja, atau di dalam rumah, atau dalam lingkungan, coba bayangkan orang yang paling tidak layak dicintai. Ya, kira-kira gambarannya itu, saudara. Tapi, saudara, para pengikut Yesus ditanya sama Yesus, kamu siap meninggalkan segala sesuatu? Kamu siap pikul salibmu? Siap sangkal dirimu untuk mengikuti aku? Siap, Tuhan. Saya siap bekerja, saya siap mati bagi Yesus. Oke, mati bagi Yesus itu nice, saudara. Tapi sekarang, mati bagi Yesus itu artinya apa? Ikut bersama-sama dengan Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk orang-orang yang tidak layak itu. Itu jadi pertanyaan, saudara. Anak ini bertanya, pertanyaan-pertanyaannya wajar semua, saudara. Sukacita bekerja bagi Tuhan, bukan bagi pendurhaka kayak begini. Lalu kedua, saudara, anak ini mengatakan, kamu itu adil atau enggak sih, Bapak? Adil atau enggak? Aku selama ini bekerja mati-matian memperbudak diri. Dan ini kemungkinan betul, saudara. Jadi secara legal, hak waris. Tetapi sebelum dia betul-betul dewasa, sebelum betul-betul bebas, dia tidak ada bedanya sama budak. Kalau kita bandingkan dengan surat Paulus, saudara, di dalam surat Galatia. Saya bacakan ya. Galatia pasal 4. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris, ya, anak ya, ahli waris, legal ahli waris. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi anak itu berkata, selama ini aku sudah bekerja kepadamu, Bapak. Bekerja, memperbudak diri, gak ada bedanya seperti budak. Gak pernah dikasih anak kambing. Tuh, gak pernah bekerja apa-apa. Boros-boros merugikan kerajaan sorga, gitu kan ya. Merugikan kerajaanmu. Dan sekarang pulang kamu pesta. Kepada saya gak pernah dikasih anak kambing. Plus sudah pertanyaan wajar yang lain. Pertanyaan wajar yang lain. Gini, Bapak punya harta. Harta warisan sudah dibagi. Bagian anak bungsu sudah habis. Bagian sisa punyanya siapa? Punyanya saya, anak sulung. Jadi, sekarang anak lembu tambun yang kamu sembelih itu, harusnya bagiannya siapa? Kalau kita bikin pembagian yang matematika yang gampang, saudara. Suatu hari nanti bapaknya mati. Ya, suatu hari nanti bapaknya mati, maka bagiannya 2/3 punyanya sulung, 1/3 punyanya bungsu. Punyanya bungsu habis, sudah dipakai, belanja semua habis. Sekarang pulang, pakai punyanya siapa? Loh, pesta itu pakai punyanya siapa? Well, betul sih, mungkin bisa pakai punyanya bagiannya bapaknya, saudara, karena belum dibaginya full dan lain sebagainya. Bisa, saudara. Tetapi potensi later, saudara. Later, kalau papanya mati, yang harusnya terima full siapa? Sulung. Jadi, saudara, keberatan anak sulungnya itu lumayan wajar. Saya sudah memperbudak diri, gak pernah dikasih anak kambing. Tapi, saudara, jawaban bapaknya apa, saudara? Teks terakhir yang saya bacakan, saudara, ya. Tadi kita sudah baca, saya bacakan. Kata ayahnya kepada aku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Loh, kamu itu kan dalam rumah. Anaknya mengatakan, saya memperbudak diri. Loh, bapaknya ngomong apa? Loh, salahmu sendiri.
Loh kamu itu kan dalam rumah. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu itu kan anak toh. Kamu itu anak. Segala kepunyaanku kepunyaanmu. Saudara, ucapan itu memang indah. Tapi kalau saudara dengar ya, di dalam household, dalam keluarga pada umumnya, itu too good to be true. Itu kalimat yang bisa diucapkan tapi too good to be true. Gak ada lah. Saudara suatu kali main ke dalam rumah saya. Main ke dalam pastori, saudara. Tempatnya saya tinggal di gereja. Lalu, karena kita akrab, saudara, udah anggap aja rumah sendiri. Anggap aja milik sendiri. Atau saya main ke rumahnya saudara. Masuk, silakan, anggap saja rumah sendiri. Itu saudara, too good to be true. Gak bisa betul-betul saya anggap rumahnya sendiri. Nah coba saudara, kalau saya anggap rumah sendiri, betul-betul saudara. Tahu-tahu saya masuk ke dalam kamar tidurnya Anda. Kan saudara bilang, sini, tempatmu di sini. Bukan di situ, kan begitu kan saudara. Jadi ucapan-ucapan tertentu kelihatan indah, tapi too good to be true saudara. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, too good to be true. Gak ada Bapak yang sebaik itu. Gak ada besaran kasih yang sebesar itu. Gak ada. That is too good to be true. Cuman masalahnya saudara, Injil kita, that good memang. Masalahnya dalam Injil kita mendapati Bapa yang ketika mengatakan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Memang demikian adanya. Dan tidak mudah untuk percaya. Makanya saudara, kita bisa percaya terhadap cinta kasih Tuhan. Itu hanya bisa kalau anugerah Allah datang kepada kita, memberikan kepada kita iman. Ini tidak bisa dimengerti dengan logika standar saudara. Ini butuh iman saudara. Sekarang saudara, saya ingin bertanya saudara. Apakah kita merasa terganggu dengan Injil seperti ini? Saudara, coba bayangkan ya. Sekali lagi ya. Kita mau mengikut Yesus, Tuhan Yesus kasih syarat. Tuhan Yesus kasih syarat. Kamu mau mengikuti aku, siap sangkal dirimu, siap tinggalkan segala sesuatu. Lalu kita dengan bergumul, dengan air mata, dengan gemeter, oke Tuhan saya siap untuk menderita bagi engkau. Lalu Tuhan Yesus katakan, oke, menderita bagi aku itu artinya adalah, kalau engkau juga menderita bagi salah seorang yang paling kecil, yang paling tidak kamu anggap itu. Lakukan yang terbaik, berkorbanlah untuk dia. Tunggu dulu Tuhan gitu ya. Yang worth it dikit lah. Saya tak pelayanan di gereja, enggak apa-apa. Capek sekali enggak apa-apa pelayanan di gereja, tapi worth it ya. Melayani orang-orang yang datang ke dalam speak nanti terus mereka nanti berlinang air mata, pengertiannya dibukakan. Nah itu worth it. Tapi kalau saya melayani orang yang dikasih gratisan saja masih tanya ada konsumsi atau enggak. Loh ini kita relay kok minta konsumsi itu gimana? Wes enggak tahu. Nah, ini orang kayak begini nih, mana layak untuk dikasihi? Mana layak untuk dikasihi? Tapi saudara, Injil kita memang mengganggu saudara. Injil kita itu tidak bicara tentang siapa yang layak untuk dikasihi. Dan saudara, kalau saudara sudah terganggu, mari kita melihat gangguan yang terakhir saudara. Yaitu saudara, coba lihat ya. Saya harap saudara mendengarkan ini, saudara akan terganggu sungguh-sungguh saudara. Kita punya cerita tentang bapak seperti ini. Kita punya cerita tentang anak bungsu seperti ini. Kita punya cerita tentang anak sulung seperti ini. Sekarang coba lihat saudara. Lihat kepada bapamu dan bapak saya. Lihat kepada saudara sulung yang kita punya. Bapak kita adalah bapak yang that good, sebaik itu. Ketika dia menjanjikan warisan yang besar, dia sungguh-sungguh memaksudkannya. Dan dia menunjukkannya, saudara. Dan saudara, kita punya sulung. Sulung kita adalah sulung seperti apa, saudara? Sulung kita, sekali lagi saudara, ketika ada pesta besar yang diberikan untuk kita, bagiannya siapa itu yang akan diambil? Bagiannya sulung, bagiannya kita udah habis kok. Bagiannya bungsu sudah dihabiskan saudara. Jadi bagiannya siapa yang akan kita ambil? Bagiannya sulung. Cuman kalau di dalam Lukas pasal 15, sulungnya bersungut-sungut. Sementara sulungnya kita, yaitu Yesus Kristus, dia tidak bersungut-sungut. Dia memberikannya dengan kerelaan saudara. Maka sekarang saudara, ketika kita mendongak kepada Bapa kita tanya. Ketika dia berkata, aku memberikan yang terbaik untuk kamu. Kita perlahan-lahan bertanya, apa betul Tuhan? Apa sulungnya rela Tuhan? Lihatlah kepada salib. Sulungnya rela saudara. Saudara, saya harap saudara, kita yang pernah merasa terganggu. Apa iya saya justru bekerja untuk orang-orang yang tidak layak itu. Terus kita mendongak ke atas. Siapa sih yang tidak layak itu? Siapa sih yang tidak layak untuk dikasihi itu? Bukankah itu kita saudara? Bukankah kita yang adalah orang-orang yang layak, yang tidak layak untuk dikasihi itu saudara? Tetapi kita punya Bapa yang berboros-boros ria saudara, untuk menunjukkan, memberikan cinta kasih yang besar sekali kepada kita. Dan kita punya sang kakak sulung saudara, yang memberikan seluruh bagian yang dia punya, bahkan hidupnya sendiri saudara, untuk kita orang-orang berdosa ini. Kiranya saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang diteror
oleh cinta kasih Tuhan yang mengganggu ini. Saya berharap kita boleh menjadi orang-orang yang sering tidak nyenyak tidur, yang sering terbangun-bangun di waktu malam, lalu berpikir, kok bisa ya ada Golgota? Kok bisa ya saya punya sulung yang memberikan dirinya untuk berdarah-darah dan mati di atas kayu salib? Kok bisa ya saya punya Bapak yang mengorbankan anak tunggalnya yang suci untuk orang-orang berdosa bagi saya? Kita diteror dengan cinta kasih yang seperti ini, saudara. Maka tidak bisa tidak, saudara. Injil yang sudah pernah menteror kita, mengganggu kita, akan membuat kita bergerak dan keluar. Dan cari itu orang-orang di luar yang Tuhan juga mau cintai, Tuhan juga mau kasihi. Kita akan cari mereka dan tunjukkan cinta kasih yang sudah pertama-tama kita terima itu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk belas kasihan dan cinta Tuhan yang besar kepada kami dan kepada orang-orang berdosa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan bahwa kami tidak punya posisi yang lebih baik dari siapapun saja. Kami adalah orang-orang berdosa, kami adalah orang-orang yang anti ciptaan, kami adalah orang-orang yang layak untuk dihabisi oleh Tuhan. Namun Tuhan, kami diganggu dengan cinta kasih-Mu yang menteror. Engkau membawa kami terus-menerus untuk kami boleh piknik ke Golgota. Kami boleh terus-menerus menaruh mata kami terpaku di atas figur yang tersalib itu, di atas Yesus Kristus yang tersalib itu. Kiranya Tuhan, hati kami boleh senantiasa terpatri kepada kakak sulung kami yang mati bagi kami, yang bangkit memberikan kehidupan bagi kami. Kiranya Tuhan, cinta kasih-Mu boleh terus-menerus menteror kami sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak tenang. Kami akan keluar dan mencari orang-orang yang dikasihi oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu yang besar boleh mengalir dari kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin.